Sebelumnya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Saya Zela Agit Permadani dari semester 6B akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu media pendidikan. Pada kali ini saya membuat media yang berjudul Mysterious Cake. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Wina Damayanti selaku dosen pengampu mata kuliah media pendidikan. Tujuan dari pembuatan media ini adalah, yang pertama, media ini digunakan untuk mata pelajaran kuliner, kue atau jajanan Nusantara. Yang kedua, media ini digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran mata pelajaran kue atau jajanan Nusantara. Yang ketiga, fungsi media ini adalah untuk mempermudah siswa atau siswi dalam mempelajari aneka kue Nusantara. Dan yang keempat, dengan adanya media ini, siswa diharapkan dapat mengetahui apa saja atau berapa jenis kue atau jajanan pasar yang ada di Nusantara. Dan bagaimana cara menggunakan media ini? Mari kita saksikan. Bagaimana cara menggunakan media ini? Caranya adalah seorang guru akan menjadi peran utama dalam permainan media ini, karena seorang gurulah yang akan memandu bagaimana cara menggunakan media ini. Yang pertama, di sini sudah ada kue. Nah, kue ini yang dinamakan Mysterious Cake. Kenapa? Karena dalam kue ini terdapat 6 lilin. Di dalam lilin ini ada nomor yang akan menunjukkan pertanyaan apa yang nantinya akan dijawab oleh siswa atau siswi. Sebelum memulai permainan ini, guru harus membagi kelompok dalam satu kelas menjadi 6 kelompok yang terdiri dari beberapa siswa. Setiap kelompok memiliki nama kelompok atau nomor kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Bagaimana cara menentukan nomor kelompok? Itu adalah peran dari seorang guru. Dan yang kedua, setiap kelompok diwajibkan untuk mengambil satu buah lilin dan dimulai dari urutan kelompok pertama. Nantinya, dalam lilin tersebut akan ada nomor pertanyaan yang pertanyaannya ada di dalam kertas ini. Dan nantinya akan ada kado atau box misterius yang isinya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kado pertama, nomor 1. Kado kedua, nomor 2. Dan selanjutnya adalah kado ketiga. Selanjutnya kado keempat. Dan selanjutnya kado kelima. Dan yang terakhir adalah kado keenam. Jadi, mari kita mulai gamesnya. Yang pertama, anggap saja kelompok pertama akan mengambil satu buah lilin. Kita akan buka dan kita akan melihat isi dari nomor lilin ini. Kelompok pertama mendapatkan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah: sebutkan salah satu bahan-bahan dari kue khas daerah Provinsi Bengkulu. Dan kelompok 4 wajib mengambil sebuah kado yang tertuliskan angka 4. Mari kita buka kado nomor 4.
di sini telah tertera. Salah satu kue khas daerah Provinsi Bengkulu adalah kue lempuk durian. Bahan-bahannya adalah 1. Durian matang. 2. Gula pasir. Yang ketiga, garam. Yang keempat, air. Dan yang terakhir, gula merah. Tugas dari kelompok 1 ini adalah menjelaskan bagaimana cara membuat lempuk durian. Selanjutnya, kita berandai-andai bahwa kelompok 2 akan mengambil salah satu lilin. Nomor yang tertera adalah nomor 6. Mari kita baca pertanyaan nomor 6. Sebutkan salah satu bahan-bahan dari kue khas daerah Bali. Dan kelompok 6 juga wajib mengambil satu buah kado yang bertuliskan angka 6. Salah satu kue khas dari daerah Provinsi Bali adalah kue pai susu. Di sini sudah tertera bahan-bahan dari kue pai susu. Yang pertama adalah tepung terigu, yang kedua adalah susu bubuk, yang ketiga ada margarin, yang keempat ada mentega, yang kelima ada kuning telur, yang keenam ada air es, yang ketujuh ada susu kental manis, yang kedelapan ada susu UHT plain, yang kesembilan ada maizena, dan yang terakhir ada vanilla extract. Jadi tugas kelompok 2 adalah menjelaskan bagaimana cara membuat pai susu khas daerah Provinsi Bali. Selanjutnya adalah kelompok 3 akan mengambil satu buah lilin di atas kue ini. Nomor yang didapatkan kelompok 3 adalah nomor 3. Jadi, kelompok 3 wajib mengambil kado yang tertuliskan angka 3. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu bahan-bahan dari kue khas daerah Provinsi Jawa Timur. Kue khas dari Provinsi Jawa Timur adalah madu mongso. Bahan-bahan dari madu mongso adalah yang pertama beras ketan, yang kedua gula pasir, yang ketiga ragi, dan kemudian yang keempat adalah daun pisang. Jadi tugas kelompok 3 adalah menjelaskan bagaimana cara membuat kue khas daerah Jawa Timur, yaitu kue madu mongso. Selanjutnya adalah kelompok 4. Kelompok 4 akan mengambil salah satu lilin di atas kue ini. Yang tertera adalah nomor 1. Pertanyaan nomor 1 adalah, sebutkan salah satu bahan-bahan dari kue khas daerah Provinsi Bangka Belitung. Kelompok 4 wajib mengambil sebuah kado yang tertuliskan angka 1. Jawabannya adalah kue jongkong. Bahan-bahan dari kue jongkong adalah yang pertama santan, yang kedua daun pandan, yang ketiga tepung beras, yang keempat tepung sagu, yang kelima garam, yang keenam gula pasir, yang ketujuh kelapa muda, yang kedelapan vanili,
yang kesembilan gula merah, dan yang terakhir adalah air kelapa. Jadi, tugas dari kelompok 4 adalah menjelaskan bagaimana cara membuat kue jonggong yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya adalah kelompok 5. Nomornya adalah nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Sebutkan salah satu bahan-bahan dari kue khas daerah Provinsi Jawa Tengah. Kelompok 5 wajib mengambil sebuah kado yang tertuliskan angka 5. Salah satu kue khas yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah adalah kue getuk. Kue getuk ini bahan-bahannya adalah singkong, gula pasir, pewarna makanan, kelapa parut, garam, dan daun pandan. Tugas dari kelompok 5 adalah menjelaskan bagaimana cara membuat kue getuk yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Yang terakhir adalah kelompok 6. Nomornya adalah nomor 2. Pertanyaan nomor 2, sebutkan salah satu bahan-bahan dari kue khas daerah Provinsi Jawa Barat. Kelompok 2 wajib mengambil sebuah kado yang tertuliskan angka 2. Jawabannya adalah kue gemblong. Bahan-bahannya adalah beras ketan, gula merah, pernipan, wijen, dan telur. Tugas dari kelompok 6 adalah menjelaskan bagaimana cara untuk membuat kue gemblong yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Demikian bagaimana cara menggunakan media Misterius Cake ini yang tentunya akan menarik perhatian para siswa dan siswi dan tentunya juga membuat mereka tidak bosan untuk belajar di dalam kelas. Apalagi untuk mata kuliah aneka kue atau jajanan khas Nusantara. Mengapa kita harus mempelajari jajanan khas Nusantara? Karena kita adalah generasi muda dan kita juga penduduk asli Indonesia yang tentunya harus mengetahui apa saja yang dimiliki oleh Indonesia ini. Dan tugas kita sebagai salah satu siswa atau siswi mata pelajaran aneka kue atau jajanan khas Nusantara juga harus wajib memahami apa saja aneka-aneka kue yang ada di Nusantara ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah semangat kita untuk belajar mengetahui apa saja yang ada di Indonesia ini. Salah satunya adalah makanan atau kue-kue Nusantara khas Indonesia. Akhir kata dari saya, Soti Hotu, Namo Buddhaya.